Baiklah, ini kita lanjutkan. Ada beberapa bab yang Ibu tidak bahas. Kalian silahkan membacanya, yaitu bab 8 dan bab 7 ya. Itu tentang etika dan nilai seperti itu. Kenapa tidak bahas? Kalian silahkan membacanya sendiri, karena ini lebih kepada persepsi cara pandang masing-masing saja. Karena kita belajar filsafat umum, mungkin di awal video ini, di awal materi-materi awal ya, kita hanya melihat definisi, kemudian kenapa kita harus belajar filsafat, dari mana sih asalnya filsafat. Nah, pada dasarnya filsafat itu berasal dari Yunani kuno, di mana bangsa Yunani itu mereka lebih percaya kepada mitos-mitos atau tidak rasional. Namun mereka belajar dari bangsa-bangsa Babilonia atau Mesir kuno yang peradaban mereka sudah maju. Nah, jadi dari situ mereka berpikir, mungkin kalau kalian sering menonton film Yunani, kalian bisa melihat mitos-mitos yang dipercaya oleh Yunani, kemudian dewa-dewa yang mereka yakini. Misalnya salah satunya ketika ada petir menyambar, mereka bilang bahwa dewa mereka sedang marah. Padahal petir itu kan gejala alam seperti itu menurut ilmu pengetahuan. Namun bagi mereka itu adalah dewa mereka sedang marah, sehingga mereka ketika dewa marah itu bagaimana cara agar dewanya tidak marah, misal menumbalkan manusia. Nah, itu dianggap tidak rasional. Nah, di sini kita akan belajar apa sih filsafat Yunani. Yang pertama itu yang mau dibahas adalah tokoh-tokoh filsuf pada bangsa Yunani ini yang paling terkenal ya, yang kita sering dengar dan sering kita baca. Itu ada Prasokrates, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, awal terjadinya itu awal pergulatan ya antara akal atau rasionalnya manusia dengan mitos-mitos itu di abad ke-6 sebelum Masehi. Yang ada di Yunani. Nah, di sini sedikit mitos itu, misalnya contoh mitos ya. Misalnya di Indonesia, menurut orang Jawa, tangga tempat para bidadari turun dari surga. Menurut pelangi itu, menurut mitos orang Jawa adalah tangga tempat para bidadari turun dari surga. Nah, itu mitosnya. Jadi itu kan tidak bisa dibuktikan, itu hanya pemikiran yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada Xenophases yang mengungkapkan pendapatnya bahwa pelangi adalah awan, sedangkan Anaxagoras berpendapat bahwa pelangi adalah pemantulan matahari pada awan. Jadi bukan tangganya turunnya bidadari seperti itu ya, tapi dia adalah gejala alam seperti itu. Nah, kenapa filsafat itu munculnya di Yunani? Karena sejarah mencatat bahwa filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Nah, kenapa kenapa sekarang kita itu manusianya berpikir, pengetahuan itu berkembang, atau sekarang itu tidak ada lagi para filsuf, tapi disebut para ilmuwan. Nah, kenapa ini ada masa sekarang? Inilah awal muasalnya ketika filsafat Yunani ada. Nah, di sini kita akan belajar sedikit tentang siapa itu para filsuf Yunani dan apa pemikirannya seperti itu ya. Ini hanya kita melihat sejarah. Yang pertama itu Thales. Thales dianggap adalah salah satu dari 7 orang yang bijaksana pada masa itu. Dengan pemikiran filsafatnya, Allah mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Pada masa itu juga Thales mempelajari tentang magnetisme dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Kemudian ada Anaximandros, dia adalah murid Thales. Kalau dia mempelajari tentang bidang astronomi dan geografi,
si Anaximandros ini orang yang pertama membuat peta bumi. Kemudian ada Anaximenes. Menurut dia udara merupakan asal usul segala sesuatu. Nah, menurut dia udara inilah yang melahirkan segala benda. Kemudian ada Pythagoras. Kalau ini mungkin kalian sering dengar ketika kalian belajar matematika, yang menemukan rumus Pythagoras. Kemudian ada Xenophanes. Dia sejaman dengan Pythagoras juga. Dia melihat kesatuan sebagai azas dari setiap kenyataan yang ada. Kemudian ada Heraklitos. Ya, Heraklitos ini terkenal bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut Heraklitos tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bersifat permanen atau abadi. Kemudian Parmenides, filsafatnya adalah yang realitas dalam alam ini hanya satu, tidak bergerak dan tidak berubah menurut dia. Kemudian Zeno ini mengemukakan bahwa seandainya ada ruang kosong itu tentu mengambil tempat dalam ruang yang lain, dan ruang yang lain itu mengambil tempat lagi dalam ruang yang lainnya. Begitulah seterus menerusnya, tiada henti-hentinya. Itulah alam semesta menurut dia. Kemudian ada Empedokles. Kalau Empedokles ini berpendapat bahwa alam semesta tiada satupun yang dilahirkan sebagai hal yang baru dan dapat dibinasakan sehingga tiada lagi. Ia juga setuju dengan Parmenides bahwa tiada ruang kosong. Nah, namun ia menentang pendapat Parmenides yang menyatakan bahwa kesaksian indera adalah palsu. Kemudian ada Anaxagoras. Menurut dia kenyataan bukanlah satu, sebab kenyataan terdiri dari banyak anasir, masing-masing memiliki kualitas yang sama dengan kualitas yang ada, yaitu tidak dijadikan, tidak berubah, dan berada di ruang yang kosong. Kemudian ada Demokritos. Dia lebih banyak membuat karangan ya, ada tentang kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik musik, puisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada masa keemasan Yunani, itu ada Socrates, ini sekitar tahun 470 sampai 400 sebelum Masehi, atau disebut dengan Socrates ini masa keemasannya filsafat Yunani ya, filsafat Yunani kuno. Kalau Socrates ini mengarahkan kajian-kajian filsafat yang semula sangat abstrak. Kalau Socrates ini lebih menyelidiki tentang manusia, etika, dan pengalaman hidup sehari-hari, baik yang konteks individualisme dalam kurung psikologis, sosial maupun politik. Kemudian ada Plato. Dia juga dikenal sebagai filsafat sastrawan. Plato dikenal sebagai idealisme karena meyakini bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayangan dari dunia ide yang abadi. Nah, bagi Plato, ide bukanlah gagasan yang hanya dapat dalam pikiran saja yang bersifat subjektif. Ide ini bukan gagasan yang dibuat manusia atau yang ditentukan, sebab ide ini bersifat objektif, yang artinya berdiri sendiri, lepas daripada subjek yang berpikir, tidak tergantung kepada pemikiran manusia. Nah, menurut Plato ada beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas jika manusia tidak mengetahuinya. Yang pertama, manusia itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Kemudian Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara negatif, tidak ada ayat, tidak ada anak, dan lain-lain. Yang keempat, Tuhan yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi punya aturan. Banyak lagi, silahkan dibaca. Kemudian terakhir ada Aristoteles. Menurut dia ide terletak dalam dunia yang abadi, dan dia berbeda ya. Nanti silahkan lagi dilihat.